Oke, di minggu ke-15 ini adalah minggu terakhir perkuliahan kita di semester ini, maka kita akan membahas terkait geometrik dari apron. Oke, luasan dari apron. Untuk luasan dari apron sendiri, di bandara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada gate position, kemudian ada jumlahnya, dan ada sistem parkir dari pesawatnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan apron space requirement untuk six group of aircraft. Seperti yang kita ketahui ya, ada 6 grup dari aircraft, dan ini adalah kira-kira space yang dibutuhkan antar grupnya. Nah, ini adalah cara parkir dari pesawat. Nah, di sini ada gambar dari ground servicing arrangement. Jadi di sini ketika pesawat berada pada suatu apron, ketika mereka sedang parkir, maka di situ akan ada banyak equipment yang akan melayani pesawat tersebut. Ada fuel bowser di situ, ada freight atau baggage truck, kemudian ada air conditioner truck seperti itu, ada cabin cleaning car, chart seperti itu. Jadi dalam suatu apron, luasannya itu harus bisa mengakomodir kendaraan-kendaraan atau fasilitas-fasilitas lain yang akan melayani dari si pesawat itu tadi, seperti itu. Oke, untuk ukuran gate position. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada jari-jari perputaran minimum pesawat ketika pesawat tersebut keluar atau masuk dari dan ke gate positionnya. Kemudian ada susunan parkir pesawat, apakah dia nose in atau angled nose in, nose out atau angled nose out sama paralel. Ini adalah gambar dari skema turning radius dari suatu pesawat ya. Nah, di sini kita nantinya akan menghitung untuk jumlah dari gate yang dibutuhkan pada suatu bandara seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah T-nya atau waktu pemakaian parkir di gate-nya dalam satuan jam. Nah, menurut buku Planning and Design of Airport dari Robert Horonjeff, itu untuk pesawat kan ada kelas A sampai kelas E. Nah, untuk kelas A waktu di gate-nya adalah 60 menit, untuk kelas B 40 menit, sedangkan kelas C, D, E itu 30 menit. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk kelas pesawat dari A yang masuk kelas A itu jenis pesawat terbang apa, kemudian yang B, C, D, dan E itu yang masuk apa saja. Ini adalah rumus perhitungan untuk jumlah gate-nya. Jumlah gate yang dibutuhkan tiap kelas pesawat atau kita sebut dengan G. Kemudian ada volume jumlah pergerakan pesawat. Jadi kita harus punya data volume pergerakan pesawat datang dan pergi setiap jamnya. Maka biasanya kita mengambil volumenya adalah untuk yang di peak hour. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu penggunaan gate atau gate occupancy time yang kita dapat dari planning of airport-nya Horonjeff tadi. Kemudian adalah faktor penggunaan gate. Itu adalah 60 sampai 80%. Nah, untuk penentuan dari faktor penggunaan gate itu tergantung dari kita merencanakannya, ingin supaya gate-nya tersebut bisa dipakainya 60%, 70%, atau 80%. Seperti itu tergantung dari kira-kira bandara kita itu seramai apa, kemudian fasilitas apron kita yang bisa kita sediakan apakah nantinya akan banyak atau terbatas. Nah, ini ya untuk rumusnya sendiri tadi G sama dengan V kali T per O. Nah, di sini adalah contoh perhitungan jumlah gate untuk pesawat di suatu bandara dengan V untuk kelas A-nya adalah 5 gerakan per jam, kemudian kelas B-nya 10 gerakan per jam, kelas C-nya 4 gerakan per jam. Kemudian kita sudah punya T-nya ya di sini untuk kelas A, B, dan C. Nah, baru kita nanti akan variasikan dan menentukan dari nilai U-nya. Jadi kita coba dari yang 60% sampai 80%. Ternyata untuk yang 60% kita ternyata butuh jumlah kitnya 25 buah. Nah, ketika kita ingin meningkatkan
nilai U-nya 0,7 atau 70%, otomatis jumlah gate yang akan kita butuhkan pasti semakin sedikit karena gate-gate tersebut yang akan kita rencanakan akan dipakai lebih banyak lagi atau lebih sering dengan gate occupancy time-nya adalah 70%. Bagaimana ketika kita ingin merencanakan untuk 80%, otomatis jumlah gate yang akan kita rencanakan pastinya akan semakin sedikit. Oke, seperti itu ya untuk menghitung jumlah gate dari untuk merencanakan apron bandara. Untuk panjang apronnya sendiri, untuk kita merencanakan panjang apron, maka G dikalikan 2R ditambah G kali C. Nah, G di sini adalah jumlah gate. Jumlah gate yang tadi sudah kita rencanakan. Kemudian ada R, radius putar pesawat. Nah, radius putar pesawat ini biasanya kita punya datanya. Kalau misalnya R ini tidak tersedia datanya, maka kita bisa menggunakan R sama dengan wingspan per 2 ditambah dengan wheelbase per tangan 60 derajat. Maka kita akan mendapatkan nilai R-nya berapa. Karena kan kalau untuk wingspan sama wheelbase itu kan biasanya sudah kita bisa dapatkan ketika kita mencari karakteristik dari pesawat terbang seperti itu. Kemudian untuk yang lebar apronnya itu adalah L, panjang pesawatnya kita sudah bisa dapat ya dari karakteristik. Kita tambahkan dengan C, jarak pesawat atau jarak antar pesawat. Ini dalam feet. Kalau misalnya nanti kalian dapatnya dalam meter, otomatis nanti harus kalian konversikan. Sebenarnya plus minus ya antara 25 sampai 35 feet. Karena untuk yang di SKEP-nya Dinas Perhubungan itu ada bisa juga kurang dari 25 sampai 35 feet seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk W-nya di situ adalah lebar taxi lane 160 feet untuk pesawat kecil dan jika pesawatnya berbadan lebar maka kita ambil 290 feet. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini ada gedung terminal, kemudian yang biru ini adalah apron. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ini adalah SKEP yang 776/2005 tadi ya. Ini adalah untuk jarak bebas antar pesawat di apron. Ini ada code letter dan penggolongan pesawatnya. Di situ bisa kalian lihat di situ ya untuk pesawat, jarak antar pesawat yang sejajar yang ada di apron dan bangunan lain itu berapa seperti itu. Nanti tinggal menyesuaikan dengan kira-kira kondisi dari bandara yang akan kita rencanakan itu seperti apa. Nah, ini contoh gambarannya ya, gambaran untuk pesawat yang berada di apron. Yang berbentuk L di situ adalah terminal. Kemudian ada kapasitas dari gate position. Dari kapasitas gate position adalah kemampuan gate untuk menampung kegiatan pesawat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Nah, yang mempengaruhi apa aja? Ada jenis pesawat, penerbangan awal, pulang balik, menerus jumlah naik turun penumpang, efisiensi penggunaan tenaga di apron, seperti itu. Dan kemudian ada penggunaan gate position, apakah untuk hanya satu maskapai atau misalnya dia untuk satu kelas pesawat, tapi dia bisa maskapainya yang berbeda-beda, seperti itu. Oke, ini untuk yang dimensi apronnya, dimensi apron, kalau misalnya dia untuk self taxiing seperti itu panjangnya untuk golongan 1 berapa, lebarnya berapa. Ini adalah langsung ditentukan oleh peraturan Dirjen Udara ya. Ini dalam meter ya untuk satuannya. Ya, kalau yang ini adalah jarak apron dengan runway dan taxiway. Oke, sekian untuk menentukan dimensi dari apron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.